Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi bapak-bapak dan ibu-ibu. Semoga di pagi hari ini bapak dan ibu diberi kesehatan dan kemudahan untuk menjalani aktivitas di hari ini dan di hari seterusnya. Perkenalkan, nama saya Santi. Saya berasal dari Banjarnegara. Perkenankan saya untuk sedikit cerita selama saya kerja di rumah Pak Peter. Atas izin Allah, saya memberanikan diri untuk berdiri di ruangan ini untuk berbicara di depan Bapak dan Ibu yang terhormat. Saya sangat bersyukur kepada Tuhan telah mengirimkan bos yang baik, mentor yang tegas, yang selalu ingin membimbing saya agar menjadi orang yang sukses, orang yang bisa berguna bagi orang lain, dan menjadi orang yang baik dan lebih baik lagi. Saya ingin membuktikan kepada orang banyak kalau seorang PRT juga bisa sukses. Dengan cara setiap hari saya bangun pagi-pagi untuk menyelesaikan tugas-tugas saya. Setelah itu saya belajar. Dan sekarang ini saya sedang menekuni hobi saya dari kreasi dari sabun. Tapi itu cuma sekedar hobi untuk mengisi waktu luang saya, karena daripada melakukan hal yang tidak berguna, lebih baik melakukan hal yang bermanfaat. Saya pernah dengar kata Pak Mario Teguh, sibuk itu is good. Karena orang sibuk itu bermanfaat banyak dan membuat badan kita semakin sehat. Sebenarnya saya bekerja itu untuk mencari modal dan membantu kedua orang tua. Karena saya punya cita-cita untuk punya warung makan sendiri. Saya meminta doa dari Bapak dan Ibu untuk bisa menggapai cita-cita saya. Karena kata orang, doa orang sukses itu cepat dikabulkan sama Tuhan. Saya tahu Tuhan tidak pernah membeda-bedakan umatnya, karena Tuhan itu maha adil. Meskipun saya hanya orang desa dan berpendidikan rendah, tapi saya ingin membuktikan kepada orang tua kalau saya bisa berdiri dengan usaha saya sendiri. Saya memohon maaf kalau ada salah kata atau tidak sopan. Saya mohon maaf kepada Bapak dan Ibu. Terima kasih, saya ucapkan beribu-ribu terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak dan Ibu. Semoga di pagi hari ini Bapak dan Ibu selalu diberikan kesehatan dan kemudahan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Perkenalkan, nama saya Santi. Saya selama 5 bulan ini bekerja di keluarga Bapak Peter. Alhamdulillah sudah belajar banyak untuk menjadi orang yang sukses. Bapak Peter selalu mengajarkan saya untuk menghormati dan tidak pernah membeda-bedakan orang dari statusnya. Dan kita tidak usah malu untuk bertanya kepada orang yang lebih berpengalaman, dan tidak usah malu untuk mengucapkan kata maaf jika kita merasa kita bersalah. Pak Peter juga berkata, jika kita ingin menjadi orang kaya, kita harus mencari pembimbing yang tepat. Pembimbing yang tepat adalah pembimbing yang sudah melakukan semua hal yang ingin kita lakukan dan dia berhasil melakukannya. Tetapi nasihat semanjur apapun, jika tidak dipraktikkan, tidak akan menjadi apa-apa. Dan saya merasa saya sudah menemukan mentor yang tepat. Saya hanya seorang PRT, tapi saya mempunyai cita-cita menjadi seorang wirausaha. Jika kita memutuskan menjadi seorang wirausaha, tentu kita akan menghadapi resiko. Resiko sebesar apapun yang kita hadapi akan lebih besar hasil yang kita peroleh
jika kita mengolahnya dengan baik. Di balik kesuksesan pasti ada kegagalan. Jadi kita harus menggunakan kegagalan itu sebagai guru kita agar kita tetap optimis untuk melangkah ke depan. Kegagalan adalah bagian dari masa lalu. Jadi tidak layak untuk terulang di masa yang akan datang. Jika kita ingin menjadi kaya dan maju, jangan pernah bermimpi untuk menjadi karyawan seumur hidup. Karena bekerja hanyalah solusi jangka pendek. Solusi jangka panjangnya adalah membuka bisnis sendiri untuk mencapai kemakmuran. Banyak orang di negeri ini yang kaya ide, tapi miskin keberanian. Dan mereka tidak menjadi orang kaya, hanya hidup di dalam mimpi. Tidak mustahil kita yang datang belakangan akan jauh lebih baik daripada pendahulu kita jika kualitas kita lebih baik. Alasan orang tidak memilih berwirausaha karena ketiadaan bakat. Tidak semua itu benar. Banyak wirausaha yang sukses yang semula tidak memiliki bakat berwirausaha. Karena kekuatan manusia terletak pada 3 hal, yaitu bakat, pengetahuan, dan keterampilan. Bakat adalah pola pikir, perasaan, atau perilaku alami yang kita miliki. Pengetahuan adalah fakta-fakta yang kita pelajari di hidup ini. Dan keterampilan adalah hal-hal atau langkah-langkah yang kita kuasai karena kita melatihnya secara terus-menerus. Jadi bakat itu tidak semuanya benar. Maka dari itu jika bakat kita cuma sedikit, jadilah manusia yang kreatif. Dengan cara rajinlah belajar dan senantiasa membuka diri, karena orang yang semakin bertambah pengetahuan akan cenderung semakin kreatif. Jadi jangan pernah berhenti untuk mengembangkan kekuatan kita, terus berusaha dan tekunlah, jangan pernah menyerah. Jika kita sudah sukses, jangan pernah berhenti bermimpi untuk mencapai impian kita. Tentu sebuah mimpi tidak akan menjadi kenyataan jika tidak dikerjakan. Bermimpilah yang tinggi, lalu mulailah mewujudkan mimpi kita dengan mengambil langkah-langkah kecil. Ingat, berjalan 1000 mil selalu diawali dengan langkah pertama. Dan lakukan sekarang juga, jangan ditunda-tunda. Jika keinginan itu memang ada, marilah kita selalu senantiasa rendah hati dan selalu mendengarkan. Jika kita menggapai tujuan tadi, kita mengalami kegagalan, jangan menyerah, terus berusaha. Ingatlah bahwa kegagalan dan kesuksesan adalah satu paket. Kegagalan justru akan membuat kita semakin tangguh dan dewasa. Belajarlah dari kesalahan yang kita buat agar kita tidak terpelosok di lubang yang sama untuk kedua kalinya. Maka itu jangan pernah lupakan Tuhan. Sekuat apapun usaha kita yang kita lakukan, tidak akan berhasil jika Tuhan tidak menunjukkan kemurahan hatinya. Hidup adalah proses belajar. Orang yang berhenti belajar sama saja mati dalam hidup. Jika kita selalu belajar, kita akan menjadi orang yang maju dan tidak terpaku oleh teori masa lalu. Kita bisa belajar dari orang lain, baik pengalaman sukses maupun gagal. Jadi, jika belajar itu sangat penting bagi seorang wirausaha, sudahkah kita belajar hari ini? Saya hanya seorang orang desa yang ingin selalu berusaha dan belajar untuk bisa menggapai cita-cita yang saya impikan. Dan saya ingin menjadi seorang profesional yang selalu teliti dalam semua hal. Karena masalah terbesar bagi kemajuan adalah diri kita sendiri. Dengan ini, kita harus mengubah cara pandang kita dengan cara pandang yang jernih
maka kita akan menjadi orang yang lebih bijaksana. Pak Mario Teguh pernah berkata, jangan berhenti mencapai impian Anda. Hidup ini selalu menyediakan hati dan jiwa yang ikhlas, yang membarukan diri dan melakukan kebaikan. Yang selama ini tertunda karena rasa ragu dan rasa malas Anda. Hidup ini waktu memang tidak menunggu, tapi hidup ini akan menyegerakan pencapaian impian Anda. Mulailah sekarang juga. Jangan lagi menggunakan perencanaan dan persiapan sebagai alasan rasa takut dan rasa malas Anda. Saya juga ingin berterima kasih kepada Pak Peter yang sudah menyadarkan saya betapa pentingnya mengubah cara pandang. Kini saya berani berkata, aku adalah penguasa atas diriku. Aku bebas menjadi diriku sendiri. Saya pun menjadi seorang yang merdeka, dan saya menjadi tuan di negeriku sendiri. Tentu, sebagai seorang wirausaha, perjalanan kita tidak selalu mulus. Sesekali kita pasti akan jatuh. Di saat itulah kedewasaan kita sedang diuji. Maka mintalah pertolongan kepada Tuhan. Yakinlah bahwa Tuhan tidak akan membiarkan kita sengsara jika kita mau berusaha. Tanpa tantangan, kita tidak akan maju. Yakinlah selalu bahwa Allah selalu memelihara kita dengan kasih-Nya yang tak terhingga. Di buku ini ada doa yang amat menarik buat saya. Kalau tidak keberatan, izinkan saya untuk membacanya. Mudah-mudahan bermanfaat bagi Bapak dan Ibu. Tuhan, terima kasih untuk semua yang telah terjadi dalam dunia ini, baik dunia di luar diriku, alam semesta, sesama maupun dunia di dalam diriku, pikiran, perasaan, kebutuhan dan iman, untuk kebahagiaan dan penderitaan, untuk keindahan alam dan bencana alam, untuk kelahiran dan kematian, untuk terangnya siang dan gelapnya malam, untuk mereka yang menyukaiku dan juga untuk mereka yang tidak menyukaiku, untuk kemudahan yang tersedia dan untuk tantangan yang menghadang, untuk keberhasilan dan kegagalan. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan bahwa aku boleh mengalami semua ini, terutama untuk kesadaran akan semua pengalaman itu. Terlebih lagi untuk penemuan makna bahwa Engkau selalu hadir dalam semua pengalaman itu. Sekalipun pada saat-saat tertentu aku tidak memahami rencanamu, sehingga aku sulit untuk menerima pengalaman itu apa adanya. Sekalipun demikian, aku ingin selalu berusaha membuka diri dalam memahami rencanamu. Dan kesulitan ini menjadi begitu memuncak pada saat aku tidak punya kesediaan untuk mengakui keterbatasan manusiawiku, khususnya dalam memahami rencanamu untuk diriku dan dunia ini. Dalam keadaan dunia seperti ini, aku tetap ingin berusaha terus meyakini bahwa Engkau selalu hadir, dan yang Engkau inginkan adalah kedamaian bagi alam semesta ini dan kebahagiaan bagi setiap dan seluruh umat manusia. Amin. Terima kasih. Mohon maaf atas salah kata yang saya ucapkan.